Untuk yang selanjutnya, kita akan bahas tentang kondisi kegawat daruratan dalam bekam. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya akan bahas dulu kondisi kegawat daruratan dalam bekam. Nah, ya, bekam juga merupakan salah satu terapi yang sangat beresiko kalau kita melakukannya tanpa ilmu, kalau kita melakukannya sembarangan. Apa buktinya? Buktinya, ketika kita setelah selesai membekam, banyak kondisi yang sangat membutuhkan perhatian kita. Salah satunya, yang pertama adalah ketika saat membekam, pasien kita kesurupan. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang pernah mengalami ini ya. Ketika sedang membekam, pasiennya malah kesurupan. Nah ini salah satu kondisi gawat darurat, kegawat daruratan dalam bekam. Saya pernah beberapa kali Ibu Bapak ya mengalami seperti ini. Jadi begitu kita bekam, pasiennya malah kesurupan, malah ngamuk-ngamuk. Tapi yang namanya kondisi gawat darurat itu bukan tidak bisa diselesaikan. Insya Allah bisa diselesaikan. Nah, bagaimana mengatasi pasien yang kesurupan? Terapis tetap zikir dan tenang. Jadi jangan ikut-ikutan kesurupan juga gitu. Pasiennya ngamuk-ngamuk jangan ikutan ngamuk juga gitu. Pasiennya histeris malah ikutan histeris gitu. Itu malah nambah-nambah pasien nantinya. Orang yang mengantar malah jadi bingung harus nyadarin 2 orang ini gitu. Ya. Nah, jadi kalau ada pasien yang kesurupan, terapis tetap zikir dan tenang. Kemudian lepaskan semua kop yang menempel pada tubuh pasien. Ingat ya, lepaskan semua kop yang menempel pada tubuh pasien. Kemudian, kuasai pasien agar tidak berontak berlebihan. Yang keempat, lakukan pijatan ringan di area umum wugid, tengkuk, belakang telinga, sela-sela ibu jari dan telunjuk tangan. Lakukan ruqyah syar'iyah. Jadi, kalau dari sini poinnya, kita melakukan ruqyah itu ketika pasiennya sudah kita sadarkan. Bukan ketika pasiennya sedang dalam kondisi kesurupan. Jadi ketika pasien kesurupan pada saat dibekam, sadarkan dulu. Ya, baru lakukan ruqyah setelah sadar. Karena kalau dia belum sadar, kita lakukan ruqyah, nggak ngaruh, nggak ngefek, Bu. Nggak bakal berpengaruh apa-apa. Kenapa? Karena memang dia sendiri tidak bisa mengendalikan pikirannya. Dia sendiri tidak bisa menguasai akalnya gitu. Kita mau nasihati, kita mau perdengarkan ayat Al-Quran, ya yang ada paling ngamuk si jinnya gitu karena kepanasan. Tapi karena dia tidak bisa menguasai untuk bisa mengeluarkan jin dari tubuhnya itu, maka jinnya cuma kepanasan aja tapi nggak bisa keluar, nggak mau keluar dia. Oleh karena itu, sadarkan dulu pasiennya ketika kesurupan, baru lakukan ruqyah syar'inya. Nah, bagaimana cara menyadarkan pasien? Yang pertama, panggil namanya. Pak, sadar Pak, istighfar Pak. Bapak, ayo Bapak jangan mau dikuasai oleh bangsa jin Pak. Tubuh ini mutlak milik Bapak yang harus benar-benar Bapak kuasai. Ayo Pak, istighfar Pak. Sadar sampai sadar itu. Jadi sampai sadar, kuasai pasiennya. Baru setelah sadar, Pak, tadi Bapak kesurupan pada saat diruqyah. Berarti indikasi ada gangguan jin di dalam tubuh Bapak yang harus diselesaikan. Yuk, sekarang saya akan ruqyah. Gimana Pak, Bapak siap? Ya, saya siap. Kalau Bapak siap, niatkan di dalam hati bahwa Bapak ingin membuang gangguan jin dari dalam tubuh Bapak. Sekarang saya ruqyah ya. Iya. Nah, setelah gitu biasanya si bapaknya tidak terlalu berontak walaupun jinnya kepanasan, walaupun jinnya merasa tidak nyaman ketika dibekam, si orang yang diruqyahnya itu pun membantu kita supaya jinnya cepat keluar. Beda kalau tadi dia lagi kesurupan, kita ruqyah, dia tidak bisa membantu apa-apa. Makanya sadarkan dulu. Nah, cara menyadarkannya tadi, panggil namanya, kemudian beri efek kejut kalau masih belum sadar. Bagaimana cara memberikan efek kejut? Kalau saya biasanya dengan menempelkan es batu di bagian tubuhnya. Bisa di mukanya, bisa di tangannya. Yang penting dia kaget, dan biasanya kalau sudah kaget, nafsnya, jiwanya kembali bisa dikuasai oleh dirinya sendiri. Baru setelah itu kita lakukan ruqyah syar'iyah. Ya. Jadi begitu kita menemui pasien yang kesurupan, ingat, langsung lakukan proses penyadaran, bukan langsung melakukan proses ruqyah syar'iyah. Karena memang
solusinya adalah ruqyah, tapi bukan berarti ruqyah bisa dilakukan pada saat itu. Harus sadar dulu pasiennya. Kemudian, kondisi gawat darurat yang kedua adalah ketika pasiennya pingsan. Mungkin kita ngekopnya kekencengan, darah yang keluar terlalu banyak, sementara kondisi pasiennya sedang dalam kondisi tidak fit. Ini bisa berakibat fatal, mending kalau cuma pingsan, kalau sampai ngedrop meninggal dunia bisa saja. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Tapi di sini kita lihat yang pingsan terlebih dahulu, karena kalau yang sudah meninggal kita nggak bisa melakukan kegawat daruratan apa-apa. Tapi bisa kita cuma langsung nguburnya aja. Takziah ke rumah orang tuanya, minta maaf, mending kalau orang tuanya, kalau keluarganya tidak melakukan tuntutan hukum. Kalau melakukan tuntutan hukum kita nggak bisa apa-apa. Makanya tadi kondisi kontraindikasi itu jangan dilanggar. Karena itu untuk keselamatan kita yang pertama. Yang kedua untuk kenyamanan pasien juga, untuk keselamatan pasien juga. Jadi untuk keselamatan dua belah pihak. Nah, kalau pasien pingsan, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, lepaskan semua kop yang menempel. Yang kedua, darah dibersihkan secepat mungkin. Ya karena dia pingsan kan, nggak mungkin kita membiarkan dia terus-terusan keluar darah. Yang ketiga, baringkan dengan posisi miring ke lambung kanan dan posisi kepala lebih rendah dari badan. Pertanyaannya, kenapa harus miring ke kanan dan posisi kepala harus lebih rendah dari badan? Tidak pakai bantal. Itu karena kondisi jantung itu adalah di rongga dada kiri. Kalau dibaringkannya ke sebelah kiri, maka jantungnya akan terlalu berat untuk memompa darah. Tapi kalau dibaringkannya ke sebelah kanan, jantung akan lebih cepat memompa darah. Apalagi kalau kepalanya itu lebih rendah, maka akan sangat mungkin suplai oksigen, suplai darah bersih dari jantung yang dipompa itu akan lebih cepat mengalir ke otaknya sehingga bisa lebih mudah disadarkan. Itu alasannya ya, kenapa harus dimiringkan ke sebelah kanan supaya jantung tetap prosesnya ada di atas. Yang berikutnya, longgarkan semua pakaian yang melekat, ya sudah dibekam lah ya, udah nggak pakai pakaian. Berikan udara segar, kalau mungkin berikan oksigen atau minimal mengipasinya. Jadi jangan diriung, jangan dikerumunin kalau ada pasien yang lagi pingsan. Usahakan berikan dia udara yang maksimal, berikan dia oksigen yang cukup gitu. Jangan dikerumunin kalau lagi ada yang pingsan ya. Pak, mohon maaf ini saudaranya pingsan pada saat dibekam, datang semua satu kompi keluarganya datang. Bukannya sadar malah dia sesak napas. Ya. Jadi biarkan udaranya maksimal untuk dihisap oleh si pasien yang pingsan ini. Yang berikutnya, lakukan pemijatan di area parit antara mulut dan hidung di sini. Sudut jari kelingking dan pada titik umum mugit. Ini adalah cara mudah menyembuhkan atau menyadarkan orang yang pingsan. Saya lebih suka memijit di sini. Parit antara mulut dan hidung. Saya lebih suka di situ. Yang berikutnya, kondisi kegawat daruratan dalam bekam adalah gatal setelah dibekam. Kok bisa? Ya bisa. Karena gatal ini bisa terjadi akibat beberapa hal. Yang pertama, hati-hati. Mungkin peralatan yang kita pakai untuk membekam itu tidak maksimal bersihnya. Sterilisasi kita tidak maksimal. Sehingga pada saat setelah selesai di steril, itu belum benar-benar steril. Ketika dipakai oleh orang lain bisa mengakibatkan gatal. Itu hati-hati. Yang kedua, ini kepada pasiennya, mungkin pasiennya, mohon maaf, banyak dakinya. Sehingga yang dibekam, salah satu titik yang dibekam, itu bereaksi terhadap daki yang menempel pada kulitnya. Reaksinya apa? Ya gatal. Yang ketiga, mungkin pasien alergi kulitnya. Ya. Yang keempat, kita bisa menjelaskan kepada pasien kalau gatal ini adalah efek histamin. Efek penyembuhan luka, penutupan luka akibat bekam tadi dengan sel darah putih. Jadi benar-benar proses penyembuhan luka. Ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya ketika gatal terjadi? Yang pertama, olesi bagian yang gatal tersebut dengan minyak herba. Terutama herba-herba yang bersifat hangat. Bisa minyak but-but, minyak habatus sauda, ya.
Itu bisa digunakan ketika terjadi rasa gatal. Atau bisa juga minyak zaitun tapi dihangatkan dulu. Supaya sensasi gatalnya tidak terlalu lama gitu. Yang berikutnya, jangan biarkan pasien menggaruknya. Cukup ditepuk-tepuk saja. Kenapa? Karena kalau digaruk khawatirnya bisa mengakibatkan lukanya membesar. Bisa mengakibatkan lukanya semakin parah. Apalagi kalau tangan si pasien yang menggaruknya itu kotor, banyak kumannya, banyak bakterinya, itu bisa mengakibatkan infeksi. Ya, jadi jangan digaruk ya, cukup ditepuk saja. Yang berikutnya, kita harus bisa menjelaskan nih, sebagai seorang terapis kita harus tahu apa itu namanya efek histamin. Efek histamin itu adalah proses penyembuhan luka oleh sel darah putih dan biasanya sensasinya terasa gatal. Ya. Ada lagi satu kondisi di mana pasien tidak berhenti mengalir darahnya. Ini biasanya terjadi ketika pertama, mungkin pasien mengkonsumsi pengencer darah. Yang kedua, mungkin kita membekamnya terlalu dalam dan terlalu lebar. Apalagi kalau kita menggunakan bisturi ya, kalau menggunakan metode Chartow, membekamnya terlalu dalam dan terlalu lebar. Sehingga lukanya tidak berhenti, karena yang keluar bukan lagi darah statis, tapi benar-benar darah bersih yang keluar dari pembuluh darah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ambil beberapa kasa jadi satu, kemudian teteskan minyak herba, tempelkan beberapa saat kepada luka. Ya. Jadi diperbankan ke luka tersebut, kemudian bawalah ke pusat kesehatan terdekat. Mungkin kalau lukanya terlalu lebar, terlalu dalam, perlu dijahit, ya kita harus legowo membawa mereka ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke klinik kesehatan konvensional yang lain yang memungkinkan orang di sana bisa menjahit luka gitu. Kenapa? Ya kalau tidak kita jahit, lukanya semakin lebar, darahnya semakin banyak keluar, bisa kehabisan darah dia. Bahaya itu. Ya, makanya jangan dibiarkan mereka atau pasien-pasien kita tetap keluar darah. Usahakan kalau memang akibat tadi ya, akibat luka kita terlalu dalam dan terlalu lebar, secepatnya bawa ke pusat kesehatan terdekat dan minta dijahit, dan selama membawa ke pusat kesehatan tersebut, kita masih dalam menempel lukanya masih ditutup dengan kasa atau masih diperban. Ya. Ini beberapa